Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini aku akan menjabarkan tentang permasalahan dampak dari pengisian kodam atau perewangan untuk kekebalan, kedijayaan, kegagalan atau kejedukan apapun bentuk itu. Tidak butuh pelet untuk membawa aura ataupun itu, biar itu. Kalau kita nggak tahu sama sekali, bahayanya luar biasa. Hati-hati kalau benar-benar kita nggak tahu. Memang awal mula kita pada saat awal mulai seperti itu, gagah ini teman. Tapi tanpa kita sadari yang sebenarnya pada saat pengisian itu, sukma kita diambil oleh jin itu sendiri untuk sebagai perjanjian. Tanpa kita sadari seperti itu, karena yang namanya perewangan bentuk apapun, wujud jenis apapun itu sama aja itu. Hati-hati kalau kita tahu. Emang yang namanya orang awam yang tidak paham dan ataupun memahami hal-hal seperti itu, orang pakainya susuk ini kan kepal dipukul mempan ini itu, karena makhluk itu sendiri yang membackup atau melindungi. Tapi lama sadari itulah iming-imingnya dari jin itu sendiri, dan seperti itu. Entah berapa tahun kemudian sering kita merasakan sakit punggung berat, pegel, dada kadang sesek, kepala sering pusing seperti itu. Itu mayoritas dampak dari hal-hal yaitu pengisian kodam atau perewangan seperti itu. Pada saat aku menangani beberapa orang itu yang dulunya pernah memakai susuk emas, intan atau berlian apapun itu, sekarang masih muda sering merasakan sakit punggungnya, sering dipijit ini sembuh, kumat lagi, sakit lagi, pundak sebelah sini itu sering pegel, itu berat, itu jangan nempel seperti itu. Itulah dampaknya dari pengisian seperti itu secara umumnya. Banyak sekali yang kejadian yang pasien yang aku tanganin itu dulunya katanya buat aura, biar auranya cerah terang, untuk pengasian biar dibelas asih, buat pelet seperti ini, tanpa disadari yang awam tidak tahu sama sekali, ternyata semuanya itu adalah makhluk jin iblis yang dimasukkan. Itulah, jangan terlena seperti itu, jangan tergoda dengan seperti itu. Awal-awal kita pada saat pengisian susuk pelet untuk pengasian kekebalan dan lain-lain itu, tanpa kita sadari sukma kita diambil untuk perjanjian dengan jin itu sendiri. Itu diambil nanti lambat juga sukmanya juga diambil lagi, dibawa oleh makhluk itu sendiri. Nanti di sana jadiin budak. Yang namanya kedijayaan, kedugalan atau apapun itu ada masanya.
pada saat umur sekian-sekian itu baru merasakan semuanya, sebab akibat dampak dari pemakaian susuk pelet apapun itu, perewangan itu, tanpa kita sadari semuanya itu. Emang kalau orang awam yang belum tahu dampak sebab akibat yang akan dirasakan, yang akan dialami sampai kita meninggal pun, itu semuanya sudah diambil, dibawa jadiin budak gitu. Kau akan menjabarkan semuanya ya, tentang pelet juga, pengasihan juga. Pelet sama ya, tanpa kita sadari ternyata pelet yang itu ternyata masuknya itu makhluk juga, jin. Kalau mau memelet seseorang, yaitu makhluk itu masuk ke orang itu sendiri, masuk ke alam pikiran. Kalau orang udah kepelet itu, makanya kepikirannya terus sama orang-orang itu sendiri, sampai kepayang terus, kepikir terus. Ya itulah dampaknya orang-orang. Tapi akhirnya lama-lama itu makhluk itu sendiri akan menggerogoti orang-orang seperti itu, digerogoti terus. Lama-lama nanti sukma juga diambil, dibawa lagi. Lama-lama nanti sukmanya diambil, dibawa lagi untuk dijadiin budak. Kemarin aku pembersihan, contoh pembersihan susuk emas, susuk intan sama berlian. Yang anak-anak yang kemarin kiranya benar, itu ternyata ya itulah salah kaprah ya, dengan pakai pemerewangan biar akhirnya kewibawaannya untuk percaya diri, padahal sejatinya segala makhluknya itu tidak punya apa-apa. Yakinlah atas kemampuan diri sendiri, yakin, insya Allah kayak gitu. Jangan tertipu daya oleh jin-jin iblis itu. Hati-hati dampak-dampak yang setelah orang-orang yang memakai seperti itu. Badan sering sakit, dada sering nyesek, kepala sering pusing gitu. Tergantung pemakaiannya. Kebanyakan ya untuk kewibawaan, untuk jadukan ya, susuk jadukan kewibawaan itu mayoritas. Waduh, kebanyakan jin iblis ya. Lama-lama tanpa kita sadari, temperamen kita sedikit emosional, dikit-dikit emosional ya gitu, tanpa kita sadari ternyata dipengaruhi oleh makhluk itu sendiri, sehingga kita dikendalikan. Tadinya bisa mengendalikan, tapi lama-lama kita yang dikendalikan gitu. Terus lama-lama kita akhirnya merasakan sering sakitan, punggung, badannya nyesek, perut sama kepala itu sering. Akhirnya berobat, minta dipijit, berobat ini itu, nanti sembuh dikit bentar, nanti kumat lagi.